teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Ke-201. Sore itu, Gio pulang ke rumahnya. Sejak kembali dari Kanada, hanya sebentar ia menjenguk keadaan rumah itu. Dan kini, ia pulang bermaksud ingin melihat keadaan adik dan orang tuanya, ditambah beberapa hari ini ibunya bilang kalau kaki ayah adiknya sudah jauh membaik. Aisyah dan Rafael yang kini menunggu Hansa di rumah sakit. Pria yang masih tampan di usianya tak lagi muda itu berbaring di samping sang anak, dengan tangan menopang kepala, menatap wajah pucat putrinya tanpa bicara. Sementara Aisyah yang setiap kali datang, akan membacakan doa kesembuhan untuk Hansa, lantunan ayat suci itu begitu merdu, Rafael sampai memejamkan mata beberapa kali saking menghayatinya bacaan sang istri. Dalam kehusyukan itu, Rafael melihat kelopak mata Hansa bergerak dan berkedut beberapa kali. Pria itu menyipitkan mata, dan mengikis jarak lebih dekat, memastikan apa yang baru saja dilihatnya bukan sekedar ilusinya semata. Sayang! Rafael memanggilnya, kedutan di mata itu semakin intens namun tidak juga terbuka. Tanpa banyak pikir lagi, Rafael menekan tombol darurat. Aisyah yang tidak menyadari hal itu, melihat suaminya gerasa-gerusuk menengoknya dengan alis berkerut, namun mulutnya masih belum terhenti dengan bacaan doa itu. Sayang! Rafael berkata sambil menatap Aisyah. Wanita itu mengangkat dagunya, dengan mata bertanya. Hansa baru saja bereaksi, dia merespon. Teruskan bacaanmu. Ucap Rafael dengan nafas tercekat, air matanya menggenang, ia menggigit bibirnya. Rasanya ia tidak sabar ingin meneriaki Hansa agar membuka mata segera. Aisyah mengangguk dan duduk lebih dekat di sisi tempat tidur Hansa, menyaksikan setiap gerakan putrinya dengan penuh harap. Sementara itu, Rafael yang berdiri di sisi lain tempat tidur, tak henti-hentinya menceritakan perkembangan terbaru pada dokter yang baru saja tiba untuk memeriksa gadis itu. Dokter, tadi kelopak matanya bergerak dan berkedut beberapa kali. Ucap Rafael dengan penuh semangat, berharap ada kabar baik dari pemeriksaan dokter. Dokter mengangguk. Baik, Pak, kita periksa dulu, ya. Dokter dengan teliti memeriksa kondisi Hansa, mengukur tekanan darah, detak jantung, dan refleks tubuhnya. Aisyah dan Rafael menunggu dengan cemas, berharap mendengar kabar baik hari ini. Setelah selesai memeriksa, dokter menatap Aisyah dan Rafael dengan senyum tipis. Hasil pemeriksaan semuanya bagus, tanda-tanda vitalnya sangat baik. Alasan kenapa pasien belum sadar, mungkin karena tubuhnya masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Tunggu saja beberapa saat lagi, mungkin sebentar lagi dia akan bangun. Jelas dokter itu. Aisyah dan Rafael saling pandang, lega mendengar kabar baik tersebut. Dia segera mengabari keluarga yang lain. Gio yang mendapat pesan singkat dari ibu mertuanya, yang mengabarkan bahwa istrinya telah sadar dari koma. Tak menahan rasa bahagia, Gio langsung menghentikan istirahatnya dan memacu motor sportnya dengan kecepatan tinggi. Roda motor itu bagai tak menapak ke aspal. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di rumah sakit tempat istrinya dirawat. Dengan langkah cepat dan nafas tersengal-sengal, Gio berlari melewati koridor rumah sakit menuju ruang rawat istrinya. Begitu sampai di depan pintu, dia menemukan kedua mertuanya tengah mengajak istrinya berbicara. Umi, Dedi, bagaimana? Apa dia sadar? Dia sudah bangun. Tanya Gio dengan nafas tersengal. Aisyah dan Rafael menatap terkejut kondisi Gio yang acak-acakan. Ya Allah, nah, baru beberapa menit lalu, Umi mengabari kamu, sudah sampai sini dengan cepat sekali. Ujar Aisyah sambil tersenyum. Gio mengelus dada, merasa lega. Alhamdulillah, tak sabar rasanya ingin melihat istriku bangun. Izinkan aku berbicara dengannya, Umi, Dedi. Aisyah mengangguk, memberi izin pada Gio untuk berbicara. Namun Gio tersentak saat mendapati mata Hansa yang masih terpejam. Umi, gumam Gio, menatap Aisyah dengan bingung. Nah, Asia memang belum sadar sepenuhnya. Tadi dokter sudah memeriksa, dokter bilang dia akan bangun sebentar lagi karena tadi dia menunjukkan respon yang sangat baik. Jawab Aisyah menjawab kebingungan menantunya dengan senyuman. Gio mengangguk, ada kecewa dan juga lega yang dia rasakan. Ia duduk di kursi yang tadi Aisyah duduki. Gio menggenggam tangan istri kecilnya itu, menciumnya beberapa kali dan meletakkan tangan pucat itu di pipinya. Rafael yang melihat ini menyunggingkan senyuman tipis. Ia memberikan kode pada istrinya agar segera keluar meninggalkan anak menantunya, agar laki-laki malang itu bisa bebas mengekspresikan dirinya. Gio tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melirik sekilas pintu yang tertutup itu. Dia yang tadi duduk di kursi, pindah ke atas ranjang tewat di samping kepala istrinya. Dia mencium kening Hansa beberapa kali, mengelus pipinya dan mencuri sebuah kecupan. Gio tersenyum, kemudian berkata, Sayang, apa kamu akan menamparku saat tahu aku melakukan ini? Ucap Gio, menyentuh alis hitam dan tebal gadis itu. Kapan kamu akan membuka mata? Kamu mau aku mencium bibirmu? Ah, atau kamu mau yang lebih intim dari itu? Tanya Gio dengan senyuman nakal yang biasanya membuat Hansa terpesona. Perkataan Gio tersebut membuat gerakan kecil di jari lentik Hansa. Tangannya yang dia genggam membuat nafas Gio tertahan. Dia tidak menyangka Hansa akan bereaksi dengan perkataan gila itu. Apa aku harus lebih mesum lagi supaya dia memberontak? Pikiran konyol itu tiba-tiba saja terlintas di benaknya. Gio menyeringai. Dengan jahilnya tangannya kini meraba bahu Hansa sambil memerhatikan reaksi wanitanya itu. Aku penasaran dengan rambutmu, bolehkah aku mengintipnya? Sedikit saja. Ucap Gio. Alisnya terangkat,
melirik tangannya istrinya itu yang kembali bergerak. Wajah Gio, kini tepat di depan Hansa, menatap wajah pucat itu dengan mata merah, namun bibirnya menyunggingkan senyuman. Hei, Yang Mulia, jika kamu masih belum membuka mata, maka hari ini aku akan melihat mahkota yang selama ini kamu sembunyikan. Ucapnya, perlahan tangannya terulur, menyentuh kepala Hansa seolah akan benar-benar akan melepaskan kerudungnya itu. Mata Hansa yang sebelumnya terpejam perlahan mulai terbuka. Ia mengerjap beberapa kali, seolah mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya yang masuk ke dalam retinanya. Setelah beberapa detik, matanya berhasil terbuka sempurna dan pandangannya langsung tertuju pada Gio yang setengah memeluknya. Hai, kamu kembali. Ucap Gio dengan senyuman lembut, wajah mereka begitu sangat dekat. Rasa kaget muncul di wajah Kanza, matanya membelalat, jantung berdetak lebih cepat, dan dadanya naik turun akibat nafas yang memburu. Gio yang menyadari perubahan ekspresi Hanza menjadi panik. Ia bergegas turun dari ranjang, berlari membuka pintu kamar, dan bersyukur karena Rafael dan Aisyah masih berada di luar. Dan, Hanza, dan... Seru Gio dengan nada panik, mengundang perhatian kedua orang tersebut. Mendengar panggilan tersebut, Rafael dan Aisyah segera masuk ke dalam kamar, mencoba untuk menenangkan Hanza yang masih tampak terkejut. Sementara itu, Gio berdiri di samping ranjang dengan tangan yang gemetar, merasa bersalah karena telah membuat istrinya ketakutan. Sayang, nak, ini Dedi sama Umi. Kenapa? Putri Dedi kenapa? Tanya Rafael, ketika Hanza mulai tenang. Mata Hanza menatap Gio yang tengah menundukkan kepalanya dalam kesedihan yang mendalam. Kini, ketakutan menyelimuti hati laki-laki itu. Takut jika Hanza memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka yang terjadi tanpa persetujuannya. Gio merasa cemas, bagaimana jika Hanza tidak mengingat sosok dirinya lagi? Dokter kemudian datang memeriksa kondisi Hanza, dan setelah memastikan bahwa semuanya berjalan baik, perlahan perawat melepas alat-alat yang sebelumnya masih terpasang pada tubuh Hanza. Untuk beberapa waktu ke depan, otot-otot Anda mungkin akan terasa tegang dan kaku, sebab terlalu lama tidak digerakkan. Jadi, nanti jangan panik saat mengalami hal tersebut. Jelas dokter tersebut dengan suara lembut. Gio mendengarkan penjelasan dokter dengan seksama. Matanya yang semula tertunduk ini menatap Hanza dengan penuh perhatian. Ada kecemasan yang terpancar dari wajahnya, namun sekaligus juga ada rasa cinta yang tak tergoyahkan. Ia ingin menjaga dan melindungi Hanza, meski takut akan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Bab ke-202. Gio mencoba tersenyum pada Hanza, namun wajah gadis itu tak menunjukkan ekspresi apapun. Hanza terus menatap Gio dengan tatapan tajam yang membuat pria itu merasa semakin sedih. Rafael berbicara pada Hanza. Sayang, Gio sekarang sudah menjadi suami kamu. Kedepannya, Dedi tidak bisa mengatur kamu lagi. Mulai saat ini, kamu harus patuh dan dengarkan apa kata suamimu. Namun, Hanza tetap tidak memberikan respon apapun. Dia hanya menatap Gio dengan kemarahan yang tertahan. Aisyah mencoba menenangkan hati anaknya. Nah, kamu baru saja siuman. Jangan terlalu banyak berpikir. Istirahatlah. Dedi sama Umi akan menunggu di luar. Sebentar lagi, Mas dan Mbakmu akan datang. Wajah Hanza sedikit berubah. Tatapannya mulai melunak. Dia menatap ke arah orang tuanya dan mengangguk pelan meski tidak terlalu jelas. Lalu, setelah kedua orang tuanya pergi, ia kembali menatap Gio. Perlahan, air mata Hanza mulai mengalir. Ia mengulurkan tangan pada suaminya itu. Gio meraih tangan Hanza, menggenggamnya erat sambil menatap mata gadis itu dengan penuh penyesalan. Maafkan aku. Aku tak bisa melindungimu dengan baik. Ucapnya dengan suara parau. Hanza menggeleng, lalu dengan sedikit bersusah payah dia berbicara. Kalau aku tidak kecelakaan, apakah kamu akan kembali? Tanyanya dengan suara terputus-putus. Gio terdiam, menatap raut wajah kecewa istrinya. Itu benar, jika saja tidak terjadi kecelakaan ini, masih butuh 3 tahun lagi baginya untuk kembali. Menyelesaikan studinya, meniti karir, dan banyak hal lagi yang ingin dia ketahui di dunia ini. Namun, Gio tahu satu hal yang tidak bisa ia paksakan. Aku punya banyak rencana, tetapi takdir Allah yang tentukan. Rencanaku, melamar dan menikahi dengan cara yang romantis. Gio tatap Hanza dalam-dalam. Allah izinkan kita menikah, namun dengan cara yang lebih spesial, meski ada yang dikorbankan. Namun percayalah, ini jalan yang Allah pilihkan. Ini yang terbaik untuk kita. Lanjut Gio, berusaha meyakinkan diri dan istrinya bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari kehendak Tuhan. Hanza mencoba tersenyum, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tahu, Gio. Bisiknya lembut. Aku percaya pada takdir Allah. Tapi, keadaanku sekarang begini, Ses. Gio meraih tangan Laras dan menggenggamnya erat, mencoba memberikan dukungan sekaligus merasakan kehangatan di antara mereka. Kita akan melewati ini bersama, sayangku. Kita akan melanjutkan hidup kita, meski mungkin dengan cara yang berbeda dan waktu yang tidak kita duga. Hanza mengangguk pelan, membiarkan air mata jatuh membasahi pipinya. Meski hatinya ragu, dia tahu bahwa takdir tidak bisa dipaksakan, dan yang terpenting adalah menjalani hidup bersama Gio, suami yang dicintainya, dengan penuh cinta dan keikhlasan. Hari itu, langit cerah menyambut kepulangan Hanza dari rumah sakit. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, wanita itu masih merasa lemas dan belum sanggup untuk berjalan dengan lancar. Di pintu keluar, perawat membawakan kursi roda untuk membantu Hanza. Namun, sebelum Hanza sempat duduk di kursi roda itu, tiba-tiba Gio, sang suami, mengendongnya dalam pelukannya. Hanza terkejut dan merasa sangat malu. Kamu, ucapnya dengan wajah memerah. Turunin aku.
Gio, banyak orang di sini. Bisik Hansa, merasa semakin malu saat melihat Azam dan Ara, kedua saudaranya itu, tersenyum mengejek padanya. Gio tersenyum dan menatap mata istrinya dengan lembut. Kenapa? Aku suami kamu, aku aja belum pernah gendong kamu, mana mungkin aku biarkan kursi roda itu mengambil kesempatan itu dariku. Ujarnya dengan penuh cinta. Hansa menundukkan wajahnya, berusaha menutupi rasa malunya, namun tak bisa menahan senyum yang merekah di bibirnya. Sementara itu, Azam dan Ara saling berpandangan dan tersenyum, merasa bahagia melihat pasangan suami istri itu saling menyayangi. Di tengah keramaian orang yang lalu lalang, Hansa merasa hangat dalam pelukan suaminya. Tak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitar mereka. Ia menyerahkan dirinya pada Gio yang dengan penuh perhatian menggendongnya menuju mobil yang telah menunggu di depan rumah sakit. Gio, nak, tidak apa kan? Untuk sementara, kalian tinggal sama Omi dan Dedi? Tanya Aisyah yang ikut menjemput mereka. Bukan apa-apa. Hansa baru saja sembuh, dan belum pulih benar, dia ingin merawat dan menjaga putrinya itu hingga benar-benar kuat seperti semula. Dan juga, ini terlalu mendadak untuk langsung berpisah dengan si bungsunya itu. Gio yang duduk di kursi penumpang tersenyum hangat. Iya, Umi, tidak apa-apa. Kok dimanapun boleh, asal ada istriku. Ucapnya, Hansa kembali merasa malu. Sepanjang jalan, lelaki itu tidak henti-hentinya membuatnya tersipu, hingga otot-otot wajahnya terasa kram menahan senyum. Aisyah yang duduk di depan bersama dengan Azam tidak dapat menahan rasa bahagianya. Namun, Azam memiliki perasaan yang berbeda. Sejak awal perjalanan, kupingnya panas mendengar gombalan Gio yang terus-menerus mengalir. Azam menatap Gio lewat spion mobil, ia merasa jijik melihat iparnya itu berubah menjadi sosok yang imut dan ramah. Padahal, di luar sana, Gio memiliki ekspresi dingin yang seolah siap untuk membantai orang. Mas, ada masalah di perusahaan. Kok mukanya masam begitu? Tanya Gio sambil tersenyum, pura-pura tak menyadari kejengkelan Azam. Azam meliriknya sekilas, lalu berkata, "Gak usah sok tanya, bocah. Aku tahu kamu tahu." Gio tertawa kecil. "Ah, Mas Azam ini. Memang aku tahu sih, tapi kan aku cuma mau memastikan kebenarannya saja. Biar lebih berasa." Azam mendengus kesal. "Ya sudah, berhenti membual. Aku mau fokus nyetir." Gio mengangguk, lalu kembali melanjutkan obrolannya dengan Hansa. Aisyah melihat ke belakang dan mengedipkan mata pada Hansa, memberikan semangat. Sementara itu, Azam merasa sebal dengan situasi di dalam mobil. Ia ingin segera sampai di tempat tujuan agar tak perlu lagi mendengar gombalan Gio yang membuat perasaannya menjadi mual. "Gendong terus," sindir Azam ketika melihat Gio lagi-lagi menggendong Hansa keluar dari mobil. Padahal, pelayan sudah menyiapkan kursi roda untuk Hansa di teras rumah. Gio menyunggingkan senyum miring, seolah sengaja mengejek Azam yang merasa cemburu. Mereka berjalan masuk rumah dengan Gio masih menggendong Hansa. Gio mencium pipi istrinya dengan mesra, membuat Azam semakin geram. Tak bisa menahan kesal, Azam menjita kepala Gio dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. "Azam, kau," tegur Aisyah yang merasa heran dengan sikap anaknya. Ia tak mengerti mengapa Azam berubah jahil begitu Gio menikahi adiknya. Padahal sebelumnya, Azam dan Gio memiliki hubungan yang bisa dibilang serius. Gio terus menggendong Hansa, membiarkan Azam berlari masuk rumah. Ia menatap mertuanya dengan senyuman yang penuh arti, seolah mengatakan bahwa dia tak peduli dengan apa yang Azam lakukan. Aisyah hanya menghela napas panjang, bingung dengan sikap anak dan menantunya tersebut. Hansa merasa jantungnya berdebar kencang saat Gio melangkah menuju kamarnya sambil menggendongnya. Hansa memperhatikan setiap ekspresi wajah tampan suaminya yang terlihat begitu yakin dan penuh percaya diri. Ia tak bisa menahan rasa penasarannya, lalu menggoda Gio dengan suara lembut dan manja. "Kamu masih ingat di mana kamarku?" Gio menatap mata indah Hansa yang penuh tanya, lalu tersenyum lebar sambil menjawab. "Tentu saja, setiap sudut yang berhubungan denganmu, aku ingat semuanya." Senyumannya begitu menggoda, membuat hati Hansa bergetar. Hansa merasa wajahnya memerah mendengar pujian suaminya. Meskipun dulu Gio sering kali membuatnya malu dengan rayuan recehnya. Tetapi sejak menjadi suaminya, tingkah laku Gio semakin membuat Hansa tersipu malu. Namun, di balik rasa malu itu, Hansa merasa bahagia karena Gio selalu menunjukkan perhatian dan cinta yang tulus kepadanya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ke kamar Hansa dengan suasana penuh kehangatan. Gio terus memandangi wajah cantik istrinya. Hansa merasa sangat malu dengan situasi yang sedang terjadi. Namun, ia mencoba untuk menutupi rasa malunya dengan tersenyum kecil, berusaha bersikap seolah-olah situasi ini adalah hal yang wajar. Ketika akhirnya mereka tiba di depan pintu kamar Hansa, Gio menolak menurunkan istrinya dari gendongannya. "Buka, sayang," ucap Gio dengan lembut, seolah menikmati momen ini. "Hah?" Hansa terkejut, tidak menyangka suaminya akan berkata demikian. "Pintunya, kamu mikirin apa sih? Sampai terkejut begitu?" Senyuman nakal Gio membuat Hansa menggigit bibirnya, bisa-bisanya dia terpana dan hilang fokus dengan suaminya itu. Hatinya berdebar-debar tak karuan. "Sayang," panggil Gio lagi, kali ini suaranya lebih lembut dari sebelumnya, membuat bulu kuduk Hansa meremang. Ia bergidik, merasa sangat malu dan gemetar. Merasa tertantang oleh suaminya, Hansa mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu kamar mereka. Suasana menjadi semakin tegang, namun dalam hati, Hansa merasa haru dengan kelembutan dan perhatian Gio terhadap dirinya. Meski malu, ia tidak bisa menahan senyum di bibirnya, menunjukkan betapa bahagianya ia menjadi istri dari pria yang sangat mencintainya itu. Bab ke-203. "Kamu tahu,
Apa yang aku rasakan saat melihatmu seperti ini? Alis Hansa berkerut, tidak mengerti apa maksud suaminya itu. Jiu, yang duduk di depannya, menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Hansa mengedipkan matanya, mencoba mengumpulkan pemikiran yang tercecer. Jiu tersenyum tipis sebelum melanjutkan. Kamu sedang sangat kelaparan, dan di hadapanmu ada makanan lezat yang menggugah selera. Tetapi kamu tidak bisa menikmatinya, itu sungguh sangat membuat orang frustasi. Ungkapan suaminya itu membuat Hansa semakin bingung. Namun beberapa detik kemudian dia baru paham setelah tanpa sengaja matanya menangkap sesuatu yang membuatnya syak. Jiu. Hansa merasa sangat bersalah. Hatinya berdebar kencang, dan pipinya memerah karena malu. Alis Gio terangkat menatap Hansa yang juga menatapnya, kemudian dia berkata, "Kamu kasihan padaku." Hansa meneguk ludahnya, merasa tertekan dengan tatapan suaminya. Gio menyatukan jari-jarinya lalu menopang dagunya, menatap Hansa dengan dalam. Tatapan itu membuat istrinya semakin malu. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak tahu harus melakukan apa karena salah tingkah. "Kenapa kamu menatapku begitu?" tanya Hansa ketika melihat tatapan mesum Gio, namun laki-laki itu hanya tersenyum menggoda. "Gio, panggil aku suami." "Tidak, sayang." Hansa menggeleng. "Itu sangat berlebihan." "Tidak, aku lebih nyaman memanggil namamu. Panggil aku suami atau..." Dengan perlahan, Gio menggeser tubuhnya, mendekati Hansa dengan wajah yang tenang. "Biarkan aku memandikanmu, ya." Hansa menggeleng lebih keras. "Tidak, untuk sekarang. Aku mohon, aku belum siap," ucap Hansa dengan tatapan memohon. "Sayang." Gumamnya memelas. Namun Hansa tetap menggeleng, menolak keras ide gila itu. Gio menghela nafas panjang, kemudian mengangguk. "Baiklah, tapi nanti aku ingin memandikanmu." Mendengar kata-kata Gio, Hansa merasa lega. Perlahan, ia turun dari ranjang, dibantu Gio, dia masuk ke dalam kamar mandi. Hansa merasa jantungnya berdebar-debar saat mendengar langkah kaki Gio semakin menjauh dari pintu kamar mandi. Di balik pintu yang terkunci rapat, Hansa menghela nafas lega dan mencoba meredakan debaran yang menghantam dadanya. Dengan tangan gemetar, dia menepuk kedua pipinya yang memerah. Kenapa dia menjadi begitu, ya? Gumam Hansa pelan, merasa bingung dengan perubahan sikap Gio yang sangat drastis. Dulu, ketika belum menikah, Gio meski jahil, tapi dia tidak pernah bersikap mesum atau menggoda Hansa dengan cara yang tidak sopan. Namun entah mengapa, sejak mereka menikah, Gio seolah berubah menjadi pria yang sangat berbeda. Tatapan matanya yang tajam dan lembut membuat Hansa gemetar ketakutan. "Aku harus bagaimana, ya? Aku belum siap menghadapi semua ini." Keluh Hansa lirih, merasa tidak tahu harus berbuat apa. Tidak hanya itu, Hansa juga merasa bingung dengan perubahan penampilan Gio yang semakin menawan. Memang, dulu Gio sudah tampan, tetapi kini dia terlihat begitu gagah dan memesona. Kok bisa sih, dia berubah jadi setampan itu? Dia itu sadar nggak? Hanya dengan tatapannya saja, sudah membuat orang berdebar. Gumam Hansa, merasa bingung sekaligus kagum dengan suaminya itu. Hansa mencoba menenangkan dirinya, menarik napas dalam-dalam dan mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Dia berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk keluar dari kamar mandi dan menghadapi Gio, berharap bisa mengatasi rasa canggung dan ketakutannya akan perubahan suaminya itu. Gio berdiri di luar kamar, mengusap dadanya yang berdebar kencang. Sejak tadi, jantungnya tak henti-hentinya berdegup keras, mencerminkan perasaan cemas yang melandanya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Untung dia menolak dengan keras, kalau dia benar-benar mengizinkan aku memandikannya. Gio menjambak rambutnya dengan frustasi. Matanya tertuju pada kedua tangannya yang gemetar, seolah tak mengerti mengapa perasaan seperti itu muncul. Tangan ini sangat kuat dan tangkas ketika memegang benda tajam. Tetapi kenapa gemetar hanya karena menyentuhnya? Gumamnya pelan. Hatinya berkecamuk, mencoba mencari jawaban atas perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Gio mengusap wajahnya, merasakan pipinya yang memanas dan telinganya yang merah. Sejujurnya, dia merasa sangat malu. Malu karena hampir saja melanggar batasan yang seharusnya ia jaga. Malu karena tahu bahwa Hansa adalah wanita yang harus ia lindungi, bukan yang harus ia sakiti dan memaksa melakukan hal yang tidak dia inginkan. Di tengah kebingungan dan perasaan bersalahnya, Gio berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi melewati batas. Dia ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh Hansa, yang bisa menjaga dan melindungi wanita itu dengan sepenuh hati. Kini, Gio tahu bahwa tantangan terberatnya bukanlah menghadapi musuh di medan perang, melainkan mengendalikan perasaan dan nafsunya sendiri. PVT. Gio yang sedang berdiri dengan pipi bersandar di pintu kamar mengerutkan keningnya saat mendengar seseorang tertawa. Ketika dia berbalik, kedua matanya menatap tajam ke arah Azam yang berdiri di belakangnya dengan senyuman mengejek. "Apa yang lucu?" tanya Gio dengan nada tinggi, alisnya terangkat menunjukkan keheranan. Azam melipat kedua tangan di dada, masih tersenyum sinis. "Apa kamu diusir Esi? Tidak boleh tidur di kamar? Asal kamu tahu, selain aku dan Dedi, adikku tidak akan mau berbagi ranjang dengan siapapun, termasuk kamu," ucap Azam sambil tertawa keras, mengejek Gio. "Aku suaminya," ujar Gio dengan suara tegas, walaupun Hansa menolak, dia tetap akan tidur di kamar bersama istrinya itu. Azam mengangkat bahu, tak peduli dengan pernyataan Gio. "Kamu lihat saja nanti. Esi tidak akan mudah menuruti kata-katamu," kata Azam dengan nada angkuh, lalu berlalu meninggalkan Gio yang masih terpaku di tempat. Emosi meluap-luap. Gio menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri.
Dia tahu ia harus bersabar dan membuktikan pada Azam bahwa dia mampu menjadi suami yang baik bagi Hansa. Namun, ejekan Azam tadi membuatnya semakin bertekad untuk membuktikan pada semua orang bahwa dia pantas menjadi suami Hansa dan akan selalu ada di sisinya, baik dalam suka maupun duka. Dengan langkah gontai, Gio membuka pintu kamar dan masuk. Di sana, istrinya baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut basah yang meneteskan air. Dia duduk di meja rias, sibuk memandangi wajahnya yang masih basah. Mata Gio berbinar melihat istrinya yang sedang menikmati momen tenang tersebut. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan mahkota Hansa setelah menikah. Gio. Teriak Hansa terkejut saat menyadari keberadaan Gio di kamar. Dalam sekejap, dia meraih handuk dan berusaha menutupi rambut basahnya. Namun, gerakan tangkas Gio berhasil mengambil handuk itu sebelum Hansa sempat menutup kepalanya. Handuk itu kini berada di tangan Gio yang memasang wajah cemberut. Ekspresi muram itu terasa begitu kontras dengan tubuh kekar dan gagah miliknya. "Kamu kenapa?" tanya Hansa dengan rasa penasaran. Gio menatap istrinya dengan tatapan tajam yang membuat Hansa merasa tidak nyaman. "Mas Azam terus mengejekku. Dia bilang kamu tidak akan mengizinkan aku tidur di kamar selain dengannya dan Dedi," adunya dengan nada manja. Namun ada sedikit kehangatan di matanya. Hansa merasa bingung dengan perubahan suasana hati suaminya yang begitu cepat. Dia menatap Gio dengan mata yang tak mengerti. "Aku merasa kamu tidak menyukaiku, pernikahan kita seperti perjodohan yang diatur," lanjut Gio, mengejutkan Hansa dengan ungkapan perasaannya. "Bertahun-tahun aku menahan diri, agar bisa bersama denganmu. Tetapi sekarang kamu menatapku penuh kebencian." Mendengar kata-kata Gio, Hansa merasa sangat bersalah, padahal dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya belum siap dengan semua yang terjadi. Semuanya begitu mendadak, dan ini cukup mengejutkan baginya. Hansa berdiri di depan Gio, meraih kedua tangan suaminya dan berkata, "Maafkan aku, ya. Aku tidak pernah membenci kamu, aku hanya terkejut dengan semua yang begitu mendadak. Lagi pula, kamu juga aneh, dulu kamu gak kayak gini, jahil ya jahil aja, sekarang malah jadi mesum," ucap Hansa. Gio menundukkan kepalanya, menatap Hansa dengan kening berkerut. "Dulu kamu siapa? Memangnya dulu kita ada hubungan apa?" Pertanyaan Gio menusuk hati Hansa. Benar, dulu mereka tidak ada ikatan apapun, meski sama-sama tahu dengan perasaan masing-masing. Belum selesai Hansa berpikir, Gio kembali melanjutkan. "Sekarang kamu istriku. Semua kelebihan dan kekuranganku ingin ku perlihatkan padamu, salah satunya sifat mesum itu. Aku begini kan hanya sama kamu." Hansa menatap mata Gio, namun dia tidak sanggup bertahan lama. Suaminya itu terlalu mempesona. Tatapannya saja seolah menelanjanginya. "Aku mengerti, terima kasih." Gio merentangkan kedua tangannya, menaik turunkan alis, dan menatapnya dengan wajah memelas. Hansa menghela nafas lelah, matanya menelusuri dada bidang Gio, otot-otot yang dimiliki pria itu tampak sangat menggemaskan. "Jika kamu menolak, berarti ini sudah ketiga kalinya." Gio merasakan detak jantungnya semakin cepat dan tubuhnya menegang saat ia merasakan kehangatan yang mengalir di setiap nadinya. Ia memejamkan mata, perlahan tangannya yang direntangkan menurun dan membelit tubuh mungil istrinya. Tangannya dengan lembut mengusap rambut Hansa, mencium puncak kepalanya berkali-kali dan membisikkan kata-kata cinta yang membuat keduanya merasakan perasaan hangat dan bahagia. "Terima kasih, sudah menungguku. Terima kasih, sudah menjadi istriku yang mulia," ucap Gio dengan suara serak, penuh rasa syukur dan cinta. Hansa mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Terima kasih juga sudah mencintaiku, Gio. Aku bahagia menjadi istri yang mendampingimu." Dalam dekapan hangat tersebut, keduanya saling berbagi kebahagiaan yang tak terhingga. Cinta yang tulus dan suci, mengikat hati mereka menjadi satu. Bab ke-204. Setelah seluruh keluarga selesai menikmati makan malam bersama, Rafael memanggil Gio ke ruang kerjanya. Ruangan itu terlihat sangat serius dengan setumpuk map dan berkas-berkas penting yang tertata rapi di atas meja. Gio mengetuk pintu sebelum masuk. Setelah mendapat izin, Gio segera masuk dan terkejut karena ternyata tidak hanya dirinya yang dipanggil. Di dalam ruangan itu, Azam dan Ara sudah duduk dengan raut wajah serius. Selain mereka, ada juga Raki dan seorang pria paruh baya yang tidak dikenal Gio. "Umi, Dedi," sapa Gio dengan hormat. Keduanya mengangguk, lalu Rafael bertanya, "Hansa mana?" "Sudah tidur, Dad. Kepalanya agak pusing tadi," jawab Gio, masih mencoba menenangkan diri. Rafael mengangguk, kemudian memandang semua orang yang ada di ruangan itu. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Dedi memanggil kalian semua ke sini karena ada hal penting yang harus kita bicarakan," ujar Rafael dengan nada serius. Semua orang saling pandang, merasa penasaran, dan cemas akan topik yang akan dibahas. Rafael melanjutkan. "Sebelumnya, perkenalkan, ini Pak Doni, pengacara keluarga kita. Selama ini Pak Doni yang mengurus dokumen harta kekayaan yang keluarga kita miliki." Rafael menatap Azam, Ara, dan Gio dengan penuh kehangatan. Matanya memancarkan cinta dan kasih sayang. Ketiga anak Dedi sudah dewasa dan sudah memiliki keluarga masing-masing. Dedi dan Umi sudah tua, dan kami ingin menghabiskan masa tua kami dengan bersantai dan bermain dengan anak cucu, ucap Rafael dengan suara yang berat namun penuh kasih sayang. "Maka dari itu, malam ini, Dedi akan memberikan apa yang seharusnya menjadi hak kalian," lanjut Rafael sambil mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ara, anak angkat mereka, tersentak mendengar itu. Ia tidak menyangka bahwa dirinya yang bukan anak kandung juga akan mendapatkan bagian dari warisan. "Dad, aku
Aku tidak bisa menerima ini, biar Mas Azam dan Esi saja yang menerima warisan ini. Ucap Ara dengan perasaan tidak enak, merasa tidak pantas menerima warisan dari orang tua angkatnya. Aisyah tersenyum hangat, lalu menghampiri keponakannya itu dan mengelus wajahnya. Sayang, jangan pernah merasa bahwa kamu tidak pantas menerima ini. Bagi Umi dan Dedi, kamu, Azam, dan Asie sama-sama anak kami. Kalian semua berhak atas warisan ini. Ucap Aisyah dengan tegas namun penuh kasih. Ara menundukkan kepalanya. Matanya berkaca-kaca merasa terharu dengan pernyataan Aisyah. Sementara itu, Azam dan Gio juga terlihat tersentuh dengan ucapan Umi mereka. Mereka berpandangan satu sama lain, kemudian mengangguk seolah menyetujui apa yang telah dikatakan oleh orang tua mereka. Malam itu, ketiga anak Rafael dan Aisyah menerima warisan dengan rasa syukur dan kebersamaan. Mereka menyadari bahwa bukan hanya harta yang mereka terima, melainkan juga kasih sayang yang tak terhingga dari orang tua mereka. Azam, perusahaan Dedi. Ucap Rafael mengharapkan Azam untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Tidak. Azam memotong dengan cepat. Wajahnya terlihat tegar. Biar Gio saja yang ngurus, aku tidak berbakat melanjutkan perusahaan Dedi. Lagi pula, perusahaanku dan Brian juga sudah menyita banyak waktuku, mungkin aku juga harus pensiun mulai sekarang dan membiarkan Faras dan Faris mengurusnya. Mendengar perkataan Azam, tawa pecah di ruang tamu. Bagaimana tidak? Putra kembar Azam itu baru saja berusia 3 tahun, selain bermain dan memberantakan barang, apalagi yang balita itu bisa lakukan. Gio, yang selama ini memperhatikan pembicaraan dengan serius, merasa sedikit sedih, karena pernikahannya dan Hanza baru sumur jagung, belum ada anak yang bisa dia banggakan, dan untuk kali ini, dia kalah satu langkah dari Azam. Gimana, Gio? Kamu mau kan menggantikan Dedi mengurus perusahaan? Pekerjaannya tidak terlalu berat, kok? Ucap Rafael. Azam dan Ara menutup mulutnya menahan tawa. Tidak berat bagi Rafael, karena dulu selalu ayah Semyol yang menjadi kambing hitamnya, dan sekarang, Om Raki juga menggantikan beban itu, tentu saja Dedinya seringkali terlihat santai tidak seperti CEO lain yang selalu sibuk bahkan sekedar untuk makan malam saja kadang harus mencari waktu dulu. Benar yang Dedi katakan, pekerjaan seorang CEO tidak terlalu berat. Kamu lihat saja Dedi, bukankah sangat santai? Azam menambahkan, namun senyum jahilnya tak dapat disembunyikan dari tatapan Gio. Rafael pun sama, dia menyipitkan mata melihat putranya, sadar akan sindiran itu ditujukan padanya. Gio, mengingat dirinya tidak lagi melanjutkan kuliah, dan belum memiliki pekerjaan tetap, dapat bekerja langsung menjadi pimpinan tentu saja sebuah keberuntungan baginya, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Jadi, dia segera menyetujui keinginan mertuanya itu, biarkan mereka hidup bersantai, semasa mudanya sudah bekerja keras memang sudah saatnya Rafael untuk pensiun. Kedua mata Hanza berbinar saat melihat motor sport milik Gio yang sedang diparkir di depan rumah. Setelah istirahat selama 2 hari di rumah pasca kecelakaan, ia sudah tidak sabar ingin kembali menghadiri kuliahnya. Dalam hati, Hanza ingin merasakan sensasi naik motor sport suaminya itu, namun Gio tampaknya tidak mengizinkan. Ia khawatir akan keselamatan Hanza. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi menggunakan mobil. Gio mengemudikan mobil dengan hati-hati, memastikan istrinya tetap aman di dalamnya. Sayang, nanti kalau tidak sibuk, aku jemput, ya? Ujar Gio dengan lembut. Hanza tersenyum, mengangguk sebagai tanda setuju. Ia mencium punggung tangan Gio yang masih memegang setir. Sebagai balasan, Gio mengecup kening istrinya dengan penuh kasih sayang. Mendadak, Gio bertanya dengan nada nakal. Bibir boleh juga, enggak? Wajah Hanza memerah, menahan tawa. Hanza terkek ya, kemudian menggoda suaminya itu. Nanti saja kalau kita sudah di rumah, ya? Sekarang fokus saja dulu untuk kerja. Hanza keluar dari mobil, Gio masih di sana menunggu. Tiba, mata pria itu menyipit saat melihat seorang pemuda seumuran dengannya mendekati istrinya. Laki-laki itu tampak bicara dengan Hanza, dia seperti menawarkan untuk membawakan tas dan buku-buku Hanza. Gio membuka pintu mobilnya, berjalan menghampiri istrinya. Sayang, panggilnya dengan mesra. Hanza menoleh dan terkejut melihat Gio. Kamu masih di sini? Gio menganggui, matanya tajam dan menghujam ke arah laki-laki di depan Hanza. Kamu ketinggalan sesuatu. Oh ya, apa? Tanya Hanza, dia memeriksa barangnya, semua lengkap, dompet dan ponsel juga ada. Cuk, Gio mengecup bibir Hanza, bukan hanya gadis itu yang terkejut, laki-laki yang tadi mengajak Hanza bicara sampai membelalakkan matanya. Hei, hardiknya, dia meraih kerah ke meja Gio dan memantangnya. Jangan kurang ajar, kamu, ucapnya. Alis Gio terangkat, namun dia tidak marah. Tangannya yang bebas, meraih pinggang Hanza dan menempelkan pada tubuhnya, lalu ia menghempas kasar tangan laki-laki itu dari kemejanya. Sayang, sekali lagi, ucap Gio, ia mengecup lagi bibir Hanza, namun kali ini sedikit lebih lama, karena dia memberikan lumatan kecil di bibir manis istrinya itu. Laki-laki yang bernama Jimmy itu merasa syok, apalagi ketika melihat tidak adanya perlawanan dari Hanza. Dia hampir saja terjatuh saking tak percayanya dengan pemandangan di depan matanya. Hanza. Jimmy tampak pucat, mungkin dia terlalu terkejut, dan banyaknya dugaan-dugaan buruk bergelayut di hatinya. Hanza yang masih dipeluk oleh Gio wajahnya memerah, ia mengatur nafasnya sejenak sebelum menjelaskan pada Jimmy agar tidak timbul kesalahpahaman. Oh, iya kenalin ini Gio suamiku, kami menikah sewaktu aku dirawat di rumah sakit. Ucap Hanza. Gio. Mata Go menyipit, semalam Hanza sudah berjanji, jika di hadapan orang lain, dia tidak akan memanggilnya dengan nama.
Hansa menelan ludahnya sebelum bicara kembali. Suamiku, perkenalkan ini. Hansa tidak tahu siapa nama laki-laki itu. Selama ini, mereka hanya bertegur sapa tanpa saling berkenalan, jadi dia tidak tahu nama Jimmy. Gio mengulung bibirnya saat melihat wajah kebingungan istrinya. Lalu dia menepuk bahu Jimmy dan berkata, "Bro, Sari, istriku, memang tidak bisa mengingat nama orang yang tidak penting dalam hidupnya, jadi kamu bisa memperkenalkan diri padaku." Ucap Gio mengejek. "Brengsek," umpat Jimmy. Setelah itu dengan penuh kemarahan dia meninggalkan Gio dan Kanza. Hansa hanya menggelengkan kepala melihat suaminya tertawa puas. Sifat jahilnya itu tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang, selalu membuat orang kesal dengan sikapnya itu. "Sudah, cukup." Hansa menghentikan tawa Gio dengan menutup mulut laki-laki itu. "Aku mau masuk, kamu juga pergi kerja sana." Usirnya dengan cemberut. Gio menyeka sudut matanya yang berair lalu mengangguk dan berkata, "Sayang, aku baru tahu kalau ciuman itu membuat ketagihan. Pantesan aku sering lihat temanku di Kanada setiap kali bertemu kekasihnya mereka selalu ciuman. Kok bisa begitu, ya?" Hansa menepuk keningnya, lalu mendorong Gio agar masuk ke dalam mobil. "Nggak usah dipikirin, sekarang kamu pergi, urus pekerjaan yang akan dilahirkan Dedi nanti." Ucap Hansa. "Oke, oke, jangan dorong, sayang nanti kamu jatuh." Ucap Gio, mencegah istrinya mendorongnya lagi. "Nanti di rumah kita coba yang lain juga, ya? Aku nanti mau ini lagi." Ucap Gio mencubit pelan bibir bawah Hansa hingga istrinya meringis pelan. "Udah San, Hansa sungguh sangat malu dengan kelakuan Gio yang terlalu berterus terang. Ia segera berbalik dan berlari kecil menjauh dari mobil suaminya. "Hai, jangan lari-lari, sayang!" teriak Gio ketika Hansa sudah menjauh darinya. "Sangat menggemaskan," gumamnya dengan telinga memerah. Bab ke-205. Hari itu, langit mendung dan hujan turun dengan derasnya. Butiran air membasahi bumi dengan intensitas yang luar biasa, disertai guntur yang menggelegar keras hingga membuat bulu kuduk berdiri. Suasana menjadi tegang dan suram, tak ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Di dalam rumah yang hangat, Hansa dan Uminya sedang berdiri di depan jendela kaca dekat pintu masuk utama, menatap keluar pagar besi yang tertutup rapat. Wajah Hansa tampak cemas dan khawatir. "Umi, kok Dedi sama Gio belum pulang juga ya, Umi?" tanya Hansa dengan nada cemas. Matanya terus menatap keluar, mencari bayangan mobil yang biasa mereka kendarai. Aisyah tersenyum dan mengelus kepala Hansa dengan lembut, mencoba menenangkan anaknya yang gelisah. "Sebentar lagi juga pulang, kok? Kamu nggak usah khawatir sayang, mereka bawa mobil, tidak akan mencair oleh hujan karena mereka bukan garam," sahut Aisyah sambil menggoda Hansa. Hansa tersenyum tipis, mencoba melupakan kekhawatirannya sejenak. Namun, ketika Guntur bergemuruh lagi, wajahnya kembali menunjukkan kecemasan. Aisyah menarik Hansa untuk duduk di sofa, merangkulnya erat sambil berbisik. "Percayalah pada Umi, mereka pasti baik-baik saja." Mereka berdua pun duduk bersama di sofa, mendengarkan gemuruh hujan dan guntur sambil menunggu kepulangan Rafael dan Gio yang tak kunjung tiba. Mendengar suara mesin mobil yang berhenti di depan rumah, Aisyah dan Hansa segera beranjak dari duduknya, membuka pintu dengan lebar, dan siap menyambut kedatangan para suami mereka. Hansa menengok ke arah pagar dan melihat mobil dadinya sudah terparkir, namun tidak ada tanda-tanda mobil suaminya di sana. Dengan ekspresi bingung, Hansa bertanya, "Gio kok nggak ada?" Sementara itu, di dalam mobil, Raki dan Roy bersiap memberikan payung kepada majikannya. Keduanya saling menatap satu sama lain, seolah ada kesepakatan yang tidak terucap di antara mereka. Mereka kemudian membuka pintu mobil, dan dengan niat yang kuat, mereka berlari keluar tanpa menggunakan payung yang disiapkan. Air hujan yang semakin deras mengguyur tubuh mereka, namun mereka tetap berlari dengan semangat, berusaha mencapai pintu rumah secepat mungkin. Aisyah dan Hansa yang melihat aksi Rafael dan Gio dari kejauhan, hanya bisa menatap mereka dengan raut wajah yang bercampur aduk, antara kaget dan heran. Di depan pintu Aisyah dan Hansa berdiri, sambil memegang handuk di tangan masing-masing yang baru saja mereka minta pada pelayan. "Kalian ini, mertua sama menantu sama saja, sudah umur berapa? Padahal mobil bisa langsung masuk ke dalam garasi, kenapa berhentinya di depan?" Omal Aisyah sambil mengusap kepala suaminya. "Terus di dalam mobil kan ada layung, kenapa turun hujan-hujanan? Mau sakit barengan biar dianggap kompak?" Hansa menambahkan sembari melakukan hal yang sama seperti Uminya, mengusap kepala Gio dengan handuk. Namun, tak lama kemudian, mereka juga tersenyum melihat wajah bahagia dan ceria yang terpancar dari wajah kedua pria tersebut, walaupun mereka basah kuyup oleh hujan. "Sayang, dingin!" Dua suara pria bergema di dalam kamar yang berbeda. Dan dua wanita berdiri di depan mereka dengan tangan berkacat pinggang. "Hashim!" Aisyah menghela nafas kasar. Lalu membuka laci mengambil sesuatu di sana. "Makanya, kalau sudah tua itu, jangan sok kuat. Malah bersaing dengan anak muda, menantu sendiri lagi." Omal Aisyah lagi sambil membalurkan minyak ke seluruh punggung Rafael yang tidur telungkup. Sedangkan Gio memeluk istrinya dengan erat, menelusupkan kepalanya di dada Hansa. Mencari kehangatan sang istri dan menghirup aromanya dalam-dalam. "Aku buatkan teh anget, ya?" ucap Hansa, ingin melarikan diri karena mulai merasa aneh dengan situasi itu. Gio menggeleng lembut, menatap Hansa dengan tatapan hangat. "Ini saja sudah cukup, sayang. Kehangatanmu memberikan kenyamanan jangka panjang, sedangkan teh hanya sebatas menghangatkan tenggorokan saja." Telatnya, semakin membenamkan kepalanya di ceruk leher Hansa. Aksi tersebut membuat wanita yang masih gadis itu semakin gugup dan gemetaran. "Suami!"
Panggil Hansa dengan suara lirih, berharap Gio akan mengerti bahwa dia saat ini hampir tercekik karena sesak dipeluk erat. Namun, yang tidak disangka Hansa, justru sebaliknya. Gio perlahan bangkit, berada di atas tubuhnya, menatapnya dengan mata penuh minat yang membuat Hansa merasa canggung. Kamu mau apa? Tanya Hansa, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang mulai meluap. Menyelam. Jawab Gio dengan senyum nakal, membuat detak jantung Hansa semakin kencang. Hansa tidak tahu apa yang dimaksud oleh Gio, namun rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur menjadi satu dalam hatinya. Mata Gio yang tajam terus menatap ke arah bibir Hansa yang merah alami, membuat Hansa merasa jantungnya berdegup kencang. Perlahan Gio mendekatkan wajahnya, dan Hansa pun menutup matanya. Bibir mereka akhirnya bertemu dengan lembut, dan Hansa tak mampu menolak. Dia merasa jika sebatas ini, dia masih kuat untuk menghadapinya. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh mereka, membuat keduanya merasakan desiran di hati yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bibir mereka saling bertemu dan bercengkrama dengan akrab, membuat waktu seolah-olah berhenti. Namun perlahan, tangan Gio mulai menelusuk ke tubuh Hansa, mencoba menyentuh setiap inci kulit yang terasa begitu lembut di bawah jemarinya. Hansa pun tersadar dan segera melepaskan ciuman mereka. Mau apa? Tanya Hansa dengan suara yang tercekat, masih merasakan denyut jantungnya yang berdegup kencang. Gio tersenyum miring dan menjawab dengan suara yang rendah. Kau tegur sapa kelamin, sayang. Hansa merasa nafasnya tercekat, matanya terpejam rapat, berusaha menenangkan pikiran dan perasaannya yang berkecamuk. Meskipun mereka telah resmi menjadi suami istri, rasa takut dan cemas membuat Hansa merasa belum siap menghadapi malam pertama ini. Aku akan melakukannya dengan lembut, sayang. Biarkan aku membimbingmu, kita berdua, sama-sama belajar. Ucap Gio dengan nada lembut, sambil perlahan melepaskan satu persatu pakaian Hansa yang membuat jantungnya berdebar kencang. Suami, gumam Hansa dengan suara gemetar, mencoba mengungkapkan perasaan takutnya. Namun, Gio seolah tahu apa yang sedang dirasakan istrinya. Sesti, kamu diam saja, biar aku yang bekerja. Ucap Gio sambil tersenyum lembut. Dia kembali mengecup bibir Hansa, membuat nafasnya semakin memburu. Hansa merasakan kehangatan dari Gio yang perlahan meresapi tubuhnya, membuatnya sedikit demi sedikit merasa lebih rileks. Perlahan, Hansa mencoba melepaskan rasa takutnya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Gio, suaminya. Malam itu, mereka saling belajar, saling menyapa, dan saling menyayangi dalam kehangatan cinta yang baru saja disempurnakan melalui penyatuan yang menggerakkan. Rintik-rintik hujan sisa semalam masih membasahi bumi, membuat langit berwarna kelabu dan meresapkan hawa dingin yang menusuk ke dalam ruangan. Di balik selimut tebal, Hansa dan suaminya berpelukan dalam tidur yang pulas. Ketika Hansa perlahan membuka matanya, tubuhnya bergetar mengingat kejadian semalam. Wajahnya bersemu merah, dan dia merasa malu seketika. Selamat pagi, istriku. Bisik suaminya lembut sambil tersenyum menggoda. Aku pikir, kamu sudah sangat cantik saat memakai hijab merah muda. Ternyata, kamu lebih bersinar ketika tidak memakai apa-apa. Celetukan suaminya pagi ini sukses membuat Hansa emosi. Dia langsung menutup tubuhnya dengan selimut, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Ditambah ketika melihat merah di spray putih yang menandakan malam pertama mereka sebagai suami istri. Gio tertawa kecil, menenangkan Hansa dengan membelai rambutnya yang hitam legam. Tenang, sayang. Ini adalah sesuatu yang alami. Kamu tidak perlu malu. Ujarnya dengan lembut, mencoba mencairkan suasana hati Hansa yang kini mencapai titik puncak kegugupan. Hansa mendebus sebal, namun dia tahu bahwa suaminya hanya berusaha menenangkannya. Meski begitu, rasa malu dan gugupnya tetap saja menguasai dirinya. Apalagi ketika suaminya menggoda dengan menciumi lehernya secara perlahan, membuat Hansa merasa kembali seperti di malam pertama mereka. Jangan, bukannya semalam kamu bilang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Ucap Hansa dengan tegas, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa malu yang menderanya. Suaminya hanya tersenyum mengerti dan melepaskan pelukannya. Baiklah, sayang. Mari kita siap-siap untuk menghadapi hari ini. Ujar suaminya sambil bangkit dari tempat tidur. Mereka berdua pun mulai bersiap-siap, menghadapi hari baru sebagai pasangan suami istri yang baru saja menjalani malam pertama yang tak terlupakan. Rafael menyipitkan mata saat melihat putrinya, berjalan dengan langkah yang tidak biasa. Ia segera menyorot tajam ke arah Gio yang berjalan di belakang Hansa. Gio, panggilnya dengan suara berat. Gio mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Rafael. Iya, dan ia menghampiri ayah mertuanya itu. Ada apa? Rafael menghela napas panjang, merasa khawatir melihat keadaan putrinya. Kamu jangan terlalu kasar sama putri Dedi. Lihat jalannya sampai susah begitu. Jangan-jangan semalaman kamu hajar anak Dedi? Ucap Rafael dengan nada mengingatkan, seolah menegur Gio agar lebih memperhatikan kesehatan Hansa. Nggak kok, Dad. Aku memperlakukan Otri Dedi dan baik dan sikap lembut. Jawab Gio berusaha menenangkan Rafael. Wajahnya tampak bingung dan khawatir, tidak menyangka kalau perbuatannya semalam berdampak pada putri kesayangan ayah mertuanya tersebut. Rafael menatap Gio dengan pandangan tajam, berharap menantu lelakinya itu benar-benar memahami pesannya. Dedi ngomongin apa? Tanya Hansa setelah selesai membuatkan segelas lemon tea yang biasa Gio minum setiap pagi. Rafael memeluk Hansa, putri kesayangannya, dengan erat sebelum mengecup keningnya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sayang. Hanya urusan kantor saja. Ujar Rafael dengan lembut. Gio, yang sedang duduk di samping Hansa, mengangguk dan tersenyum membenarkan perkataan Rafael.
Hansa pun akhirnya merasa lega dan menatap Uminya yang sudah menyiapkan sarapan di meja. Sudah duduk dengan tenang, kita mulai sarapannya. Ucap Aisyah sambil tersenyum. Mereka pun mulai menyantap sarapan bersama, tertawa dan bercanda, menikmati waktu bersama keluarga. Setelah sarapan, Rafael dan Gio bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Sebelum berangkat, Rafael menghampiri Hansa dan berkata, "Sayang, minggu depan Dedi dan Umi akan terbang ke desa Spies di Swiss. Dedi akan menyerahkan tanggung jawab perusahaan sepenuhnya pada Gio. Kok jauh banget ke Swiss? Dan, padahal di sini juga banyak tempat indah." Gumam Hansa merasa kehilangan karena orang tuanya akan pergi jauh. Rafael tersenyum dan mengelus kepala putri kecilnya itu. Dedi hanya ingin menepi dari kehidupan sibuk dan hiruk-pikuk Jakarta sayang. Tapi jangan khawatir, Dedi dan Umi akan selalu mengabari kamu. Hansa mengangguk dan memeluk Rafael erat-erat. Gio yang melihatnya tak bisa menahan senyum. Meski ia akan menghadapi tanggung jawab besar mengurus perusahaan, ia merasa bersemangat dan siap menghadapi tantangan demi istri dan calon buah hati yang sedang ia usahakan.